unlimited. Pokoknya dengan sholat yang dikerjakan di rumahnya, Allah jadikan sebab sholat itu akan dihadirkan kebaikan di rumah itu. Apa mawon. Jadi kan kontennya mau sholat tadi. Jadi makanya dipastikan ketika orang ini sholat di waladina hum fi sholati daimun dulu. Wong sing terus sholat daimun, seneng langgeng kira sholat wanita sholat. Makanya itu masuk sing utuh. Ya tadi apa wae bisa ditunaikan melalui keutamaan sholat. Kenapa sholat? Caranya itu nanti kan bener, itu pengen suarga, bodohnya akhirat ya perbanyaklah napa? Untuk perbanyaklah bulan, perbanyaklah sholat. Bahkan yang semua rumput sampai tukaran, itu sholat kan jadi rukun. Bapak ingin lagi bujurnya nak membaca musik amin, amin. Ya ini pertama kali dosa. Maka nanti kan kata nih, ada dosa itu yang memang bisa dibersihkan dengan sholat. Ada yang dengan apa? Termasuk dosa tukaran itu bisa dihapus dengan apa? Sholat. Nabi bersabda, takfiru kulli lihain rokatan. Pembersih setiap permusuhan pertengkaran adalah sholat 2 rakaat. Ini bocah tukaran sholat dan seterusnya. Ini diantara keutamaan yang bisa diberdayakan. Sholat itu luar biasa. Walaupun nanti dimungkinkan nanti kita akan bedah sholat yang seperti apa ya. Nanti berikutnya sholat yang seperti apa. Kalau tadi wudu, pokoknya manfaatnya ini wudu sing piye. Nanti wudu sing nawa berkualitas. Itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan petunjuknya. Karena nanti sesuatu itu bisa menghasilkan itu kalau sarana yang digunakan itu benar, nggak trouble, nggak keliru, nggak salah, itu akan punya efek yang bagus sebagaimana yang ditentukan itu. Bahkan hal-hal yang di luar sholat yaitu masih berkait dengannya itu pun juga sebagai sarana penolong kita, termasuk hanya sekedar kita menjawab atau mendengar dan menjawab ada itu pun juga sebagai sarana. Jadi bahkan sampai kemarin kita nulis itu kan 5 menit yang paling berharga. Misalnya 5 menit sebelum sholat, 5 menit pas sholat, 5 menit pas di masjid, 5 menit pas sholat, 5 menit pas sholat itu walaupun itu hanya hitungan menit seandainya kita mampu memberdayakan waktu-waktu itu luar biasa. Bahkan azan saja, tinggal nanti kita sehari mendengar berapa kali azan itu. Ini azan, itu kurang potensi pertolongan itu. Mundur. Tapi saya yakin kalau kita semakin semangat ya. Siapa yang semangat? Kemudian ada kabar baik juga nih, pemerintah mulai memikirkan sebenarnya bagaimana kalau manusia segera mencari tempat lain selain di bumi. Jadi siap-siap ancang-ancang Bapak Ibu dakwah neng Mare, dakwah neng Jupiter, ngono. Bisa meriksa nih dari apa yang disampaikan oleh pemerintah beberapa hari yang lalu. Tapi paling tidak kita menyiapkan kalau bukan kita yang ke sana ya anak-anak kita yang akan berdakwah ke sana. Paling tidak kita punya peran yang penting, punya kontribusi. Bukan kita yang ke sana, ya orang lain. Bukan Maryam yang menjadi takmirnya Masjid Al-Aqsa, tapi putranya yaitu Nabi Isa yang akhirnya menjadi takmir di Masjid Al-Aqsa. Jadi banyak mungkin pemahaman-pemahaman baru dan referensi baru yang bisa kita jadikan sebagai cantolan ketika kita menuliskan sebuah target dan sebagainya, bahasanya itu pernah ada dan bisa terjadi, sehingga tidak ada salahnya kalau kita
membuat mimpi. Tetapi kata Ustaz Anwar, mimpinya jangan setinggi langit, karena di atas langit masih ada langit. Nah, tingginya setinggi Sidratul Muntaha, kalian sampai puncaknya. Jangan digantung di langit. Ya langit berapa dulu itu, karena langitnya masih ada lapisan berikutnya yang butuh dilewati. Sehingga dengan sholat ini insya Allah banyak hal yang bisa kita hadirkan pertolongan dari Allah untuk bisa menyampaikan hajat kita. Jadi dulu kita burung ngerti sholat hajat kan ngomong, sholat hajat ini saya sekolah nanti. Setelah ini kan kita paham sholat hajat itu sebelum ya memang ya masalah hajatnya masalah yang berlaku kita laksanakan sholat hajatnya. Mungkin yang sudah kita luruskan adalah bukan hanya ketika hajat tertentu saja, tetapi semua hajat yang memang menjadi kebutuhan kita semuanya kita sampaikan kepada Allah. Jadi jangan mengadukan Allah kepada manusia, tapi adukan manusia kepada Allah. Baik, untuk mengadukan waktu pada siang hari ini kita lanjutkan kepada acara inti berikutnya, masih dengan Ustaz Irwaqul Razak, dengan tetap semangat dan menjaga imunitas. Kalau matanya sudah ngantuk ya cuci muka boleh, tapi jangan di kopeni. Kopi itu nggak bagus untuk mata. Kalau diminum nggak apa-apa, kalau untuk mata nggak bagus. Monggo bagus semuanya kami nyatakan kepada Ustaz itu. Bismillah, kita mulai lagi. Monggo Ustaz. Tadi apa saja Ustaz? Materinya apa tadi? Dari kopi kecil. Tadi. Oh, dia tua. Punya tok karo lagi. Nah, si jenis ini semua. Merah lampunya. Mati. Iya. Nah, kalau mati pakai dulu deh. Depan.
Sambil menunggu Ustadz Heru menampilkan materinya, mungkin Bapak dan Ibu Ustadz dan Ustadzah bisa merefresh sendiri kaitannya dengan materi yang kemarin dan materi yang hari ini, kemudian dibuat semacam tindak lanjut. Jadi kalau pelatihan itu ada RTL-nya, rencana tindak lanjut. Jadi setelah kegiatan hari ini, kemudian jeda waktu sampai kita ketemu lagi dengan Ustadz Heru pada kesempatan yang akan datang, mungkin Bapak Ibu sudah merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa. Tentu kaitannya tindak lanjut itu dilaksanakan di unit dan di keluarga masing-masing. Artinya dimulai dari dirinya, keluarganya, dan dari unitnya berada. Kita berharap dari tindak lanjut yang dibuat oleh teman-teman yang hari ini hadir bisa menggolkan target-target besar, baik target yang dibuat oleh unit maupun target yang dibuat oleh yayasan. Dan mungkin target-target yayasan kemarin belum disosialisasikan lagi. Apa sudah ya? Belum ya? Oke, target atau program-program yayasan yang semuanya juga butuh didukung dan dimintakan hadirnya pertolongan Allah untuk terciptanya atau terwujudnya program dari yayasan. Jadi salah satu program yayasan itu salah satunya adalah memiliki klinik kesehatan yang untuk orang dalam, ya tentu juga menerima dari orang luar. Nah, berkaitan dengan klinik, tentu yang pertama dibutuhkan adalah lokasi. Berarti kita butuh tanah untuk membangun klinik. Kalau uang nggak usah bingung, minta sama Allah, kan begitu. Kan kita yakin sholat itu sebagai penolong. Jadi klinik itu selain bermanfaat ke dalam juga bermanfaat keluar. Kita bisa memberi kontribusi kepada masyarakat. Kalau orang Nasrani itu punya apa namanya? Kalau di Muhammadiyah ada PKU. Kalau di Nasrani ya mau ada lah. Namanya misalnya apa? Yakum, Yayasan Kesehatan Umum. Nah, baru pikir kan harapannya nanti punya pusat kesehatan lebih nggak terlalu partai, bukan partai ya pokoknya ini. Terus kita juga berharap nanti punya perpus yang memadai. Artinya perpustakaan itu bisa diakses oleh santri, diakses oleh orang umum, termasuk di dalamnya ada home theaternya. Yang namanya perpus kan tidak hanya baca, kadang-kadang nonton film di
di Mekah itu ada yang nonton film Jawa namanya. Pokoknya ada. Sudah itu saya sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi ada 2 bocoran ya. Ini kita perpus yang tadi itu menarik insya Allah. Tapi yang jelas butuh dukungan dari Bapak Ibu. Kita minta tolong dimasukkan dalam RTL masing-masing. Monggo Ustaz. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rumus Al-Quran bahwa di antara sisi faktor kekuatan seorang secara fisik itu juga ternyata terletak pada sholat. Rasulullah punya kekuatan itu setara dengan 100 orang. Kalau secara fisik, lu nggak tinggi, nggak rendah, nggak gemuk, nggak kurus, tapi punya kekuatan. Kalau mungkin kekuatan sekian tenaga kuda. Tapi Rasulullah itu punya jadi kesaksian orang-orang itu mengukur entah parameternya apa, itu mengukur kekuatannya Rasulullah itu sepadan dengan kekuatan berapa? 100 orang. Kalau sahabat Ali sepadan dengan 40 orang. Karena terbukti ketika penggempuran benteng Khaybar itu diantara strategi pengepungan yang dilakukan nggak bisa masuk sampai akhirnya benteng pun pintunya dijebol itu pun juga masih ada lapisan lagi. Maka akhirnya pintu gerbang benteng itu dijadikan sebagai jembatan. Lalu semua bisa masuk lewat itu sampai ke dalam. Begitu perang usai, tadi bayangkan pintu tadi sampai ke sini sih nggawa sapa ya. Ada coba diangkat atau dikembalikan, diangkat 10 orang nggak kuat, diangkat terus sampai baru terangkat 40 orang. Ditelisik, ya kamu sing akan misalnya sahabat Ali, izin Pak. Jadi kan itu jebol tau di tempat lain tuh untuk manjat masuk dan dong pengen dibalik kan sudah dikuasai keadaan. Akhirnya pintu itu dibalik kemudian karena masih bisa dimanfaatkan dan yang terus akan itu musim goreng itu sama itu dipindahnya di tahun 10 nggak kuat sampai 40 orang baru terangkat. Dan tadi sing gotong loh, digotong digendong itu digunakan untuk jembatan. Jadi kekuatan pada itu secara fisik paling kecil di antara loh. Nah, di dalam Al-Quran itu satu sisi kadang target manusia itu kita wani jalur amanah, surga amanah, nyoroh. Maka di dalam surat Al-Ma'arij itu dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia dicipta dengan keadaan penuh kesan. Idza masuk syarru jazua, menerima keburukan bersuluk. Wa idza masuk khairu manu'a. Ketika ada kebaikan malah rakyat berminat api. Illal musallin, kecuali orang-orang yang orang yang sunnah itu nggak begitu, walaupun karakter manusia diciptakan sifatnya itu. Kalau orang akhirat nggak gitu. Oke, gampang bersunnah berarti orang biasa sholat ya. Artinya itu simpulan. Kecuali orang yang sholat. Sholatnya apa? Alladzina hum ala sholatihim orang yang penting sholatnya terus menerus sholatnya akeh kan. Jadi antaranya bahwa sholat itu di lain ada sumber kekuatan. Maka sholat itu ayubi, kekuatan kita terletak di sholat ini. Jika di tenda basecampnya pasukan ini kalau satu tenda saja meninggalkan sholat bahkan tidak sholat malam, titik kekalahan dimulai dari sini. Itu titik kemenangan dimulai dari nyatanya Muhammad Al-Fatih, kunci kemenangan dia supportnya dari mana? Sholat 20 tahun berjamaah tidak pernah ketinggalan. Berarti kan pimpinannya di sini menepui anak gue mau sekedar memenuhi syarat itu apa? Terus pimpinannya kan berarti kan, kan begitu kualitasnya kan seperti itu. Makanya karena ya, saya bayangkan berarti dulu kalau sahabat urung orang masih mencapai rekor itu. Nyatanya tantangan itu tidak terselesaikan, tidak terjawab di kalangan sahabat, tidak terjawab di kalangan tabi'in. Ya mungkin mereka tidak berkesempatan orang 20 tahun sudah mati kabeh gitu. Kan sangat mungkin begitu terakhir Nabi suatu kan begitu ngamal itu rekornya hanya
Muhasabate ketika memulai relatif lebih mudah dan orang 40 dino kok mengerti kasihate terus diulang sampai nomor. Dan ternyata itulah yang disebut ialah sepanjang ini pasukan terbaik itu ya pasukan dia, pemimpin terbaik pemimpinnya. Ya. Dan ternyata dia saja orang yang kemudian jawab tantangan itu titik kekuatannya di nomor di sholat. Ya jangan sampai semua itu berada pada itu ini nomor sholat dia bersolatnya. Sholat baru-baru. Ya jadi dengan sholat itu makanya Nabi itu ketika penat sholat itu freshnya kayak dicas itu. Secara fisik ya seger karena wudhunya, secara tubuh ya seger karena relaksasinya. Dan Nabi itu ketika gulat dengan rokana yang ahli gulat itu kan, itu ya ternyata kuncinya beliau adalah karena kuda-kudanya kuat. Terbukti kan ketika Rasulullah itu mau ditantang oleh rokana sampai taruhannya ini. Pokoknya lek kowe iso ngalahke aku wis Islam. Nek kowe sing ngalah, iya. Ya, untuk tawarkan nomor tidak hanya personal tapi nomor nama baik sebagai Rasul itu Rasul teranak. Yang dibuat nih Rasul itu mesti karena ditulung oleh Gusti. Jadi itu gimana regulasi aturannya? Pokoknya nanti digelar selembar kulit sapi itu siapa yang bisa bertahan berdiri dibanting tidak jatuh itu. Sekian masa aku, akhirnya nanti aku, begitu dia berada di atas itu, begitu ditarik itu aku kejutkan ke belakang. Siap, pulang lagi. Begitu ditarik, jatuh lagi, sampai 3 kali. Begitu gue, makanya Muhammad, begitu berdiri di atas kulit itu, ditarik tidak bergerak, sampai kulitnya yang sobek, dia kegeblang. Dia lagi melayu tetap tidak ingat. Artinya karena ya Nabi sholatnya mungkin sekian jam ngatur semono rukuk semono posisi kuda-kuda sangat kuat. Sehingga ketika secara fisik bertarung pun juga nomor kuat. Kita itu pun Habib Nurmagomedov. Kita cilik aja kuat. Kita ya karena main Dagestan itu hubungan sholatnya luar biasa. Imamnya suaranya ya sholatnya ya. Artinya bukan karena fisiknya, tapi nomor support dari Allah. Jadi katakan as-sholat quwwatun. Sholat itu jadi bentuk nomor kekuatan. Sholat tarki bil arti il a'la darajat al-akhwati. Sholat mampu mendongkrak seorang hamba mencapai derajat akhlak yang tinggi. Bagus ini kita kapan-kapan. Kita bahas tentang sholat yang luar biasa tadi itu dipimpin dengan khusyuk. Faktor sukses yang bisa dihasilkan dari sholat itu dengan catatan standar kualifikasi sholatnya sholat yang nomor khusyuk. Karena di dalam Al-Mu'minun ayat 2 itu nomor alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Sehingga khusyuk nanti sebagai faktor sukses. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang yang nah, kemudian khusyuk itu bukan karunia, tapi dilatih. Sehingga menjadi sebentuk nomor keterampilan. Dan nanti akan terpetakan. Maksudnya kenapa uang wis sholat kok nggak berdampak? Karena sholat nanti secara umum akan ada tingkatan-tingkatan, sehingga yang punya dampak yang sangat signifikan adalah yang tingkatannya pada tingkatan khusyuk atau sholat yang sempurna. Sehingga jangan sampai disalahkan sholatnya, karena ada kondisi tertentu yang efektivitasnya berbeda tergantung dengan kemampuan seseorang menjalankan sholat tersebut. Kita baru dibuka timahnya nih. Nah kemudian karena khusyuk itu penting, sebagaimana kayaknya perlu pendefinisian khusyuk. Jadi
Iya, supaya nanti kita bisa ngumpul masing-masing itu berarti memang benar nek ini karena saya memang belum. Artinya akan jadi bahan renungan karena di kitab ini pun bahasanya ta'amalat fil ma'ani al-batinah bisalah, renungan mendalam terhadap makna salat terkait dengan sisi-sisi yang batinnya. Sisi ruhiyahnya dari sholat itu kalau fisik gampang mulai besok kalau sampai sehari main sholat tuh terus kalau secara praktisnya itu sederhana dilatih itu bisa, tapi kalau sisi ma'ani hikmah terdalam itu butuh dikaji sehingga ini nanti orang akan terpetakan sesuai dengan kualifikasinya, sehingga ya jangan sampai orang berharap lebih ketika dengan kualifikasinya hanya segitu itu aja. Itu ditingkatkan dulu kualitas sholatnya sehingga akan berjamaah kepada apa yang dijanjikan dari sholat. Sekarang kita lihat secara survei, berapa banyak di antara kita yang sholat? Coba jangan tengok kiri kanan kita. Dari sekian orang sing ngaku Islam itu, jadi sing sholat kan mau berapa? Dan dari jumlah umat Islam tak dulunya hampir 2 miliar. Yang sholat berapa persen yang ke? Sholat tenanan ya. Ya tenan. Ya diri gua aja masjid semua ora Pak Jumatan ya ora. Padahal warganya sekian, jadi 200 orang. Ternyata ada datanya, kita yang Islam ternyata sholat. Itu terjadi. Kita enggak kemana itu deh. Sholat terakhir. Cuma sing wis sholat itu belum aman. Siapa yang tengah sudah sholat, yang sholatnya tepat waktu. Semakin kurang kebenarannya. Ya, terus yang terdapat sholat baik, yang sholatnya kriterianya tepat waktu, sedikit jumlahnya. Sudah mulai menurun lagi. Yes. Tepat tak sholat baik, yang sudah tepat itu, sing jamaah gitu. Terus semakin berkurang lagi. Sholat itu tepat, tapi sing berjamaah berapa persennya? Makanya masjid mau semua orang buka sementara jadi oke kayak gitu ternyata di berjamaah pun juga jumlahnya semakin berkurang. Sing sholat tepat waktu berjamaah sing khusyuk piro? Dan orang sing khusyuk Pak imam itu belajar makanya kalau dulu makmumnya kok mikir orang ramu-ramu makanya berjalan. Ya itu nanti kan terpetakan, kalau dari jumlah itu sing khusyuk tenang jumlah itu berarti sing sukses dia ngomong berapa? Artinya karena khusyuk tadi pendorong faktor penentu orang itu sukses, berarti jumlah orang sukses semakin apa? Sedikit. Dipastikan itu normal dari setiap komunitas itu sing kualifikasinya istimewa itu mesti. Hanya itu sebenarnya bisa dicapai ditingkatkan dengan usaha walaupun berat, maka Allah menyebut itu berat. Tapi yang namanya ujian itu mesti harus berat. Kalau nggak berat bukan apa ujian. Tapi walaupun berat itu mesti mampu ditunaikan. Jadi ujian ulangannya soal itu mesti harusnya sulit. Kalau nggak sulit bukan ujian. Tapi meskipun sulit itu tetap masih bisa dilampaui bagi orang yang mempunyai kesiapan. Ini pakainya begitu. Maka pertanyaan benarkah sholat itu menjadi kewajiban kita? Benarkah kita meyakini bahwa sholat itu yang kita akan jadi andalan masuk surga? Atau bahkan yakinkah bahwa itu yang utama yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Yakinkah bahwa identitas kita itu terletak pada sholat? Kalau itu memang dia, mesti orang punya perhatian yang lebih terhadap sholat. Termasuk banyak yang lainnya. Dan padahal korelasi yang erat harusnya antara sholat itu adalah perbaikan akhlak. Sehingga Allah sendiri memposisikan sholat itu sebagai nomor sarana untuk memperbaiki diri. Bahkan kalau dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu rumusan dari Allah. Sehingga sampai aplikasinya enggak cocok itu dari salah ini. Rumusnya kata ini. Karena sholat itu berarti akan tercegah dari perbuatan keji dan cuma kenyataannya ya sing sholat dari niaga tapi sing maksiat mempeng STMD sholat terus maksiat
maksiat jalan. Maka pernah soal Nabi itu dilapori sahabat, kayak sholat pakai colong jubur dan itu kebiasaan. Sahabat ini heran dari sholat itu rumusnya nomor bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kita perlu klarifikasi, kalau bahasa kasarnya jadi bener-bener kan nanti dari sholat itu, tinggi soal sholat nih. Dari sholat itu mampu mencegah seorang dari berbuat keji mungkar. Ini nyatanya si fulan itu sholat tapi kok nyolongan. Apa kata Nabi? Satan haru matakun. Nek omong kamu kuwi bener mesti dielek Allah. Itu niku wong bener sholat tapi nyolong isih mempeng. Lah iya kata Nabi, satan haru matakun. Apa yang kamu katakan itu sebenarnya sudah cukup menjadi pencegah dia dari nyolong. Maksudnya apa? Nek sholatnya tenanan dia ora nyolong. Berarti laporanmu keliru ngono dia ora sholat tadi. Jadi satan haru mataku. Jika yang kamu omongkan benar, mesti dia akan tercegah dari perbuatan nolongnya. Seruduk, bener kan ya dia ini nyolong. Lah ya maksudnya laporanmu dia ini sholat, kui bener, maka dia akan berhenti dari kebiasaan buruknya nopo. Jadi diri nyolong berarti sholat itu kena karena nggak ada korelasi, sehingga itu bukan bentuk sholat yang seharusnya, sehingga tidak punya nopo efek perubahan terhadap dirinya. Maka Allah gampang menghisap sariul hisap rumah dulu sholatnya beres Pak. Karena sholat yang benar punya korelasi langsung dengan akhlak. Dan Allah Maha tahu sholat yang benar kalau orang ini. Nah, jadi kan sing koyo apa nih versi nanti gini. Nek Gusti Allah kan paham wong sing mencariakan dan tahu apa kriteria sholat yang benar itu apa. Makanya hal yang pertama dihisap adalah sholat. Kita kan hubungannya bingung, ya jelas kalau sholatnya bagus menurut Allah berarti liane mesti nopo betul harus kita kok liane. Nah, waktu kan butuh teliti macam-macam karena tidak punya parameter gitu. Insya Allah kan karena Allah yang mensyariatkan kalau itu kalau sholat itu langsung selesai sholat itu masalah itu liane nanti akan ruwet lagi. Kenapa demikian sholat yang sudah dikerjakan nggak mampu mencegah? Ya jawabannya gampang, karena tidak tulus. Jadi sehingga sholat itu menghantarkan seorang hamba mencapai tingkatan derajat tertinggi dari sisi akhlak. Maka nanti kita akan terpetakan bahwa sholat yang sesungguhnya dikerjakan orang-orang itu nanti akan terpetakan menjadi paling tidak sesuai dengan petunjuk syariat agama. Satu, ada yang orang sholat tapi kategorinya tidak sah. Berarti berdampak kan? Udah gak sah itu surah kamu. Udah gak sah itu mau diterusin apa? Tidak ada artinya karena sudah gak sah itu Pak. Orang kamu. Orang ngepet. Orang bener murah rasa. Lah ada enggak tipe tipikal sholatnya gak sah? Ada. Bahkan di masa Nabi. Sampai dia jadi viral namanya gara-gara apa? Gak sah itu sampai dia namanya tercatat dalam satu hadis. Itu mah jadi pembelajaran. Namanya Halad Az-Zuraq. Itu sahabat Nabi itu. Itu jerawan nama. Kalau berlawan itu pede enggak? Wah, ini kata orang Nabi. Sinau ini rumah-rumah baru-baru biru-biru. Itu potensinya terjadi. Bagaimana kasusnya? Ini riwayat saya Abu Hurairah. Dakhala Rasulullah SAW masjid. Nabi masuk masjid sholat. Disusul fatahah rajulun fasolat. Kemudian seorang lagi disusul sholat. Maknanya begini, itu gambaran peristiwanya. Nabi dan sahabat selesai sholat. Tiba-tiba orang datang belakangan terus sholat. Tapi kan dia nggak ikut sholat bersama. Ya akhirnya di sholatnya diperhatikan orang banyak kan. Biasanya Nabi rampung sholat bermajlis itu kan, sholatnya teko, sholat dan jadi perhatian orang banyak. Menurut jenengan sholatnya diapi-api apa biasa? Apa ya? Begitu rampung, segera dia gabung di majlisnya Nabi, menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada banyak hikmah. Dia uluk salam kepada Nabi, Nabi tidak jawab. Mulai awal dia anyaran ngaji, tuh so jawab salam hukumnya wajib.
Nabi nggak jawab salam. Dia tidak jawab. Tapi komentarnya irji fasalli. Kaina kalau misal balik salat kamu tadi tidak salat. Mumpun takbir tekan salam balik. Kamu tadi tidak salat. Akhirnya dia mulai lagi. Fasallah farajah kama farajah dulu fasal kama kanan salat. Maka orang tadi balik salat sebagaimana tadi dia salat. Baleni salat itu. Begitu rampung, nimbrung bergabung pada masjid Nabi mengatakan salam alaikum. Nabi tidak jawab. Itu sampai mikir tuh lagi. Jawab salam wajib orang jawab dosa. Balik salat. Kamu tadi belum salat. Tinjuk dianggap orang salat. Sampai dia baleni yang ketiga kali. Begitu menghampiri Nabi salam, Nabi jawab Waalaikumsalam. Cuma komentarnya sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat kamu tadi belum. Udah 3. Mau dari pengalaman 3 kali kalau mau diterusin gimana? Berarti 3 kali sudah cukup mengetahui kompetensinya. Mbok menawa mungkin mau ono sing lali dibaleni kelingan. Dibaleni kok jero meneh. Oh berarti yo isone mung tapi tidak terus jenengan bertahan apa mulih wae. Lali nesu. Biasa iki ngiwer apa-apa tak iki nang kene. Akhirnya dia bingung, biasanya ngene apa-apa. Sampai dia mengatakan sampai sumpah itu. Wallazi ba'asaka bil haqq ma tuhsinu demi Allah, demi zat yang mengutus engkau dengan sebenarnya, saya sudah tidak bisa lagi mengerjakan sholat yang lebih baik dari ini. Kula isone ngoten, nek ngoten ora kanggo terus iki. Sing teko iki, sing liyane sing ora bener. Untung ora aku sing pengalaman. Iku selamat e wong tua jamaah. Begitu sholat dhewe penilaian lho ternyata sholatnya mau ngoyo ngono untuk belum jamaah. Ya mungkin dia udah gelem alhamdulillah untung ora aku sing konangan tak apes kowe teko keri. Lah kan mungkin juga yang lain begitu. Cuma sing ternyata apes dadi model kan dhek. Dia bingung ngono tak kalau bunyi. Terus dia kan bingung, biasanya ini kan tidak masalah, udah selesai aku sholat rame, damai itu masih beda. Terus pripun, cuma saya itu punya kemauan, kalau begitu fa'alini, tolong kalau begitu ajari aku. Nah, selanjutnya dengan analisis. Lah ya ki sahabat Nabi hidup bersama Nabi, lho sholat kok keliru. Kira-kira pas Nabi ngajari sholat dia iki naik ndi kan, apa pas ngaret, apa pas angon kan ngantuk. Lah kan sampai ketolongan sampai gila kan. Itu sampai terkenal jenis alat azhur, sampai viral jenis. Sampai ketika bahas apa al-musiku fi sholat itu orang yang keliru dalam sholatnya. Makanya kalau terkenal tidak jadi dengan api, ya terkenal dengan elek ya. Jadi viral lagi. Sampai kalimat peribahasa itu bul ala zam-zam fatuk roh. Pengen terkenal, uyono sumber jam-jam terkenal. Biasa kan pengen terkenal kayak anak-anak terkenal. Terkenal ikan itu. Ternyata orang ini ya tidak ngerti salahnya ngendi. Boleh salah, tapi dia sendiri tidak ngerti apa titik kesalahannya. Cuma dia punya kemauan untuk apa memperbaiki diri. Kalau begitu tolong ajarkan kepadaku. Kalau begitu tolong ajari aku nanti. Ini loh ya, ada ini ya. Berarti dia sholat no. Sholat ya. Bagaimana Nabi meluruskan itu? Dan apabila Rasulullah idza qumta ila shalah, jika kamu berdiri untuk sholat fakabir takbirlah. Semakro mata Al-Quran, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna rohi'an. Rukuklah hingga matang rukuknya. Sumarka hatta tatma'inna rohi'an. Bangunlah rukuk hingga kamu benar matang dalam keadaan berdiri. Sumasjud, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajidan. Hingga kamu matang dalam sujud. Sumarka hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bangunlah hingga kamu matang dalam keadaan duduk. Berarti mau itu orang anggun nomor rumah kita. Itu mau orang keluar kaki. Nah, ya bawa di balai di pingsan oleh model kualitas ngono. Lah, sing sudah standar gitu apa pesan Nabi
summa fa'al dzalika fi sholatika kuliah. Kemudian yang kayak begitu itu terapkan dalam semua sholatmu. Jangan standar ganda, lek misak ngene lek tarawih ngono. Ya padha wae maksud sing kaya ngene iki itu terapkan dalam semua bentuk sholatmu. Ternyata ini biasanya lek jamaah wae iso direm alam. Jadi salat diri. Berarti ternyata terkoreksi. Berarti bahwa itu ngomong terus di ping 1000 gitu tetap. Karena yang namanya tumaknina itu kalau ahli fikih membagi ia rukun di antara rukun sholat. Sementara yang namanya rukun ditinggal si jiwa batal. Padahal ratumannya mingguan bapak. Sholat 2 rakaat tidak tumaknina berapa kali itu? Dia itu kok diterus ke hijrah batal. Lah sholat sing kaya ngoten itu tidak berdampak sama sekali. Jadi kalau pas itu orang beres itu kuliahnya orang kenal. Maka di sini ada satu kandidat. Ternyata peristiwa itu tuh menjadi pembelajaran. Ya memang Allah saya desain itu orang-orang kasus nanti itu tidak akan muncul. Lihatnya jauh mungkin karena dari munculnya orang aku. Nah akhirnya orang jadi tahu berarti kan orang itu aman karena biasanya sholat jamaah. Contohnya sholat diri mungkin dia cepat-cepat saya kalau mau coba apalagi semua noman. Akhirnya berarti sing ngono itu salah. Dan cuma mereka yang hadir di kesempatan itu berinisiatif punya kemauan baru berarti yuk saiki do disebar ning masjid kabeh mantu wong sing salat. Wah kok kaya ngono mau berarti tidak standar kan begitu lah. Kan tenang. Di antara para sahabat kemudian kalau bahasa kita genting ngamapi wong liya. Oh berarti menindaklanjuti apa yang diinstruksikan Nabi, berarti kita ingin bahasanya kan ingin menyelamatkan saudara kita dari potensi sholat dan ditompo. Kan karate apa? Ini belum tentu ditompo. Kasusnya terjadi juga, yaitu sahabat Hudzaifah. Padahal Hudzaifah itu sahabat yang ashabul siri Rasulillah, sahabat yang tahu persis rahasia dari Rasulullah tentang orang-orang munafik. Hudzaifah bukan sahabat biasa, sahabat yang dekat, sahabat senior. Diriwayatkan sahabat Hudzaifah itu melihat ada seorang yang sholat yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Ya karena fotografi Nabi. Begitu orang selesai sholat, maka dia komentar, ma sholaita, kamu tidak sholat di piye? Ya cuma sih dikandani kan levelnya foto-foto kandani kan. Mau wong donder kerawane sing mergo sing ngarep-ngarep lho kok. So, lagi foto-foto sak level lah. Tiga hari kamu, apalagi dia wis tuwek masa umur. Ketika ditegur masalah itu, kamu tadi tidak sholat sing kaya ngono. Sholat piye? Ngamuk. Wakola wa aksibu. Saya kira cukup sholatnya ini beres video sah saja gen-gen sama ini. Kalau kemarin, saya rasa sudah cukup. Soalnya kayak begini, lalu aku malu-malu penilaian ke aku. Ini adalah lau mutta, jika kamu mati sholatmu kaya ngene kualitasnya mutta ala ghairi sunnah mawdu. Lalu mati tidak sesuai dengan sunnah atau agamanya Rasulullah. Kedua, tidak sholatmu kaya ini, maka ketika kamu mati, maka kamu tidak seperti tidak mengikuti agamanya nopo. Kalau bisa ya sholat yang haram itu tidak standar. Berarti ada yang jenis sholat yang seperti itu, ada nggak kemungkinan yang terjadi di masyarakat? Kita sholat tapi kok jika terjadi nggak punya efek, bahkan nanti menimbulkan apa dosa, orang malah dapat pahala, malah apa? Nah makanya ada ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim itu betapa celakanya bagi orang yang sholat. Cuma sholat yang kayak apa? Yaitu yang lalai dalam sholatnya. Di antaranya tidak memenuhi hak-haknya sholat. Di antaranya apa? Rukuk, sujud dan sebagainya. Bahkan sholat yang seperti ini Nabi membranding sebagai pencuri. Pencuri itu baik atau saja? Karena ada pencuri budiman. Robin Hood, Zorro, Brandal, Kojoyo, terus ya lek itu buat apa ya dengan cara apa? Ya Allah, orang modus kan kita mau merampok demi
Kalau untuk apa itu nih, caranya. Lah orang yang sholatnya seperti ini oleh Nabi disebut sebagai pencuri sing jelek, pencuri wis elek malah ditambahin apa? Bukan pencuri budiman nih. Bahkan Nabi kita mengatakan aswaun nasi sarikotan alladzi yasriku min sholati. Sejelek-jelek sejahat pencuri itu pencuri yang mencuri dari sholatnya. Sholatnya diwiwit dikuruk. Seperti itu nyolong sholat. Gimana ada? Sholat nyolong sandal mungkin, sholat gotong amal mungkin, tapi nyolong sholat diwiwit. Siapa kan rubun kok orang jenenge sholat nyolong. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Bagaimana orang itu dikatakan mencuri sholatnya? Oh, dia mengatakan yaitu la yutimmu ruku'aha wa la sujuda, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu sholat itu sesuatu persembahan kepada Allah kok diumpet ini. Dan harus Gusti Allah mari nyolok, pokoknya bener-bener bukan aja. Makanya dia sholat bener orang kelakon maling gitu. Maka Nabi dilapori ya dan digatek ketenanan. Kanjeng Nabi kayak jadi sholat kok nyolong satan haru mataku. Lek omonganmu bener, dia mesti leher sholat nyolong. Kenapa? Dia sholat nyolong lah iya. Jika yang kamu katakan itu benar, maka dia berhenti dari dikira dia laporan palsu. Maksudnya orang kui, maksudnya sholat dia itu benar-benar sholat, berarti dia orang bakal. Jadi kalau dia nyolong berarti ada tak yang begitu lah? Bahkan diantara apa yang diceritakan sahabat Umar, beliau menyatakan sesungguhnya ada seorang yang sampai tua beruban, tapi tidak satu pun pernah sempurna sholatnya walaupun satu rakaat. Ya bayangin. Jadi kira-kira pengalaman berapa kali sholat? Oh tadi umur 7 tahun sampai 10 tahun itu berpengalaman sholat 4.500 rakaat sholat. Berarti sampai berubah berapa kali? Itu enggak ada satu rakaat saja yang lolos kualifikasinya sesuai dengan standar. Kok iso piye gitu? Berarti mau ditambah umur 1 tahun? Iya. Jadi ada seorang itu sampai berubah tapi tidak satu pun dia pernah menyempurnakan untuk Allah satu rakaat saja. Gimana Pak Khalifah? Ya iya, jadi tidak pernah sempurna karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Rukuk Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar sujud. Bahkan sahabat Abu Hurairah pun juga mengomentari. Sesungguhnya ada seorang yang sholat selama sampai 60 tahun tapi tidak satu pun sholat dia yang diterima oleh Allah. Kalau bisa ya iya, nggak sempurna rukuknya, nggak sempurna sujudnya, nggak sempurna khusyuknya. Maka dalam kategori ini orang disebut sholatnya tidak sah, sehingga berpahala wayora, apalagi berjamaah nomor. Ada nggak yang level di sini? Level ke 1. Level kedua, sholatnya sah tapi nggak ada pahalanya. Berarti ketika nggak ada pahalanya berarti yang dijanjikan mau sholat akan berubah ini dulu nggak kayak itu cukup gugur gitu loh. Ini cuma ada itu nomor. Kalau itu nggak ada, misalnya Imam Ghazali berkomentar tentang hal itu. Dikatakan sesungguhnya ada seorang yang sujud satu sujud, cuma dia mengira bahwa dengan sujudnya itu dia sedang beribadah kepada Allah. Jadi rumangsanya dengan dia sujud itu merasa beribadah kepada Allah. Beliau mengatakan, "Wallahi, maka demi Allah, lau huzi'a dzambuha bi sujud." Sekiranya dosa sujudnya ini ditimpa loh, sujud dosa. Demi Allah kata Imam Ghazali, seandainya dosa sujud orang ini ditimpakan ala ahli baladi kepada penduduk negerinya, lahalaku binasa. Mengumpuli ledakan mengumpuli lahar yang menimpa mereka. Seandainya dosa ini sujud, maksudnya kan salah itu berdampak keburukan kepada orang. Sekiranya dosa sujudnya itu ditimpakan kepada penduduk daerahnya, maka binasa. Loh kok bisa?
bahasa kita kan jenis suatu ibadah nopo ganjaran. Sama dia kok bisa. Kata beliau, nah iya, yasjudu bi ra'sihi. Dia sujud dengan kepalanya. Baina yadai maulahu di hadapan tuannya. Tapi pikirannya lagi wa huwa muzahirun billahi. Pikirannya masih disibukkan dengan sesuatu sing remeh-remeh lelahanan itu wau wasyahawat wa hubbud dunya. Allah Akbar. Motornya kuncinya sih nyampe. Itu orang apa tadi sholat itu? Timbangannya, nama? Sholat tiga itu, angan-angannya aneh-aneh gitu. Kata beliau gimana? Fa'ayi sajid hati itu sujud apa-apaan ya? Itu sahabat Imam Al-Ghazali. Ini sujud apa-apaan ya Pak seperti ini? Pikirlah sujud tapi pikirannya orang yang ngerti pasti pernah mengalami itu? Ya jadi dia sujud dengan kepalanya berhadapan dengan Tuhannya ning dia ada depan setianya orang kemudian gini dia komunikasi terus fokus ning HP ning ngene dia begitu kan sedikit omongan apa pakai sibuk ning nggon jadi apa-apa ini itu bukan ibadah dari wong itu ya dzununa annahu mulaku jadi itu berkeyakinan nek salat itu menghadap lha kok pikirannya tekan kan penting-penting mau bunyi. Nah, itu kata Imam Ghazali itu sudut macam apa yang kayak begini. Bahwa diperbanyak pun yang tidak akan apa malah jadi dosa. Kan ada lagi napa dikatakan tidaklah seorang sholat kepada Allah kecuali sholatnya itu semakin jauh kepada Allah. Kan normalnya sholat sebentuk takarub proses pendekatan diri kepada Allah. Nek ono kala nek dengan sholat malah sebentuk proses menjauh dengan Allah. Sholat malah tambah tuh semakin mempeng sholat malah semakin jangan pikir mempeng sholat itu tidak harus bersih loh. Kita sholat mempeng malah udah berkonsul betul. Apa perlu prewe sholat malah cuma tinggi orang tekan tinggi orang tambah atau harus bersih. Lha kok iso? Karena ada pertanyaan. Jadi karepe ngaten salat sebentuk takarub, sebentuk aktivitas pendekatan diri kepada ternyata kok efeknya apa? Itu pernah kelihatan demikian. Itu kan jalan sholat misalnya dari takbir sampai salam ingat Allah ini. Ketika itu di sela-sela itu ingat kemudian lari ke pekerjaan kemudian kembalikan lagi itu gimana? Kadang ada di sebatas itu nanti yang dihitung. Ya. Sebagaimana pernyataan Ibnu Abbas. Laisa laka min sholatika illa ma akhilta minha. Kamu tidak dapat apa-apa dari sholat yang kamu kerjakan kecuali sebatas yang kamu pahami darinya. Akhilta semari sebatas sing kok elingi karo Gusti Allah kali kok. Tapi saya ini terus dianggap sholat muhajirin buh ya kayak tak sekolah ngalu ujian soal begini dulu sebenarnya kembali ujian kayak gurunya melas kan di kayak apa itu ya ini kan begitu sebenarnya ikut serta berpartisipasi soal hasilnya itu sebenarnya pengembangan atau sertifikat telah mengikutinya sebagai peserta